Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar Bapak Al-Ustadz Mugni Yusuf, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah tambah kesabarannya, Allah pelihara, dan juga terutama almarhumah Allah terima seluruh amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para tamu dari Al-Barkah dan dari yang lain-lain, alhamdulillah malam ini cukup banyak. Insyaallah mudah-mudahan pertanda almarhumah ini termasuk min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, tadi pada ngomongin Prabowo sama Anies ini Pak. Ngomongin Prabowo apa ngomongin mati nih? Yang sudah pasti mati Pak ya. Nah, presiden belum apa? Belum pasti. Yang pasti apa? Mati Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, malam ini kita selalu diberikan nasihat oleh orang-orang yang telah kembali menghadap Allah. Setiap kali kita hadir di majelis tahlil, majelis haul Pak ya, ini menambah nasihat buat kita. Kalau besok, lusa, dan selanjutnya kita pasti akan menyusul. Kalau malam ini kita iringi doa almarhumah Ibu Aliyah, Nur Aliyah, bisa jadi giliran kita besok Pak ya. Iya bener Pak. Yang tuaan duluan, yang muda Pak. Duluan lagi begitu Pak. Dulu pengen Prabowo jadi presiden. Pengen ngelihat Prabowo jadi presiden katanya Pak. Ya. Masya Allah. Pokoknya kita sepakat ngomongin mati dulu Pak ya. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini saya termasuk yang rada sering Pak kesini ya, karena kebetulan ada beberapa yang sering juga saya urusin, terutama dengan almarhumah. Almarhumah ini pertama orangnya sangat baik ya, pendiam, baik, qanaah Pak ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih, Pak Mugni yang paling tahu ya, qanaah. Qanaah itu Pak orang yang merasa cukup aja dah. Apa aja yang diberikan oleh suami ya cukup menerima apa adanya. Ini yang jarang juga Pak, kebanyakan perempuan. Ya. Makanya kalau nyari gantinya Pak Mugni rada-rada susah ya. Orang kalau diajak seneng mak banyak. Nah, kalau diajak nyabut rumput sama
kangkung ya susah itu. Ini almarhumah luar biasa Pak. Makanya ketika Rasulullah pernah melihat Pak, ternyata banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya, banyak penghuni neraka itu perempuan. Ketika Nabi melihat ternyata di neraka itu banyak perempuan, kata Nabi, ya ma'syaran nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna wa kathirna al-istighfar. Banyak-banyaklah kamu bersedekah, banyak-banyaklah kamu beristighfar. Itu pesan Nabi itu kepada para perempuannya. Kemudian ada perempuan bertanya, ya Rasulullah, kenapa kami disuruh banyak bersedekah, disuruh banyak beristighfar? Karena saya melihat di neraka itu banyak perempuan. Kata perempuan itu, memangnya apa salah kami ya Rasulullah? Kata Nabi, karena kamu banyak mengingkari suami. Ya, banyak kurang bersyukur sama suami. Ini menyebabkan perempuan-perempuan itu banyak di mana? Di neraka. Ya. Pakai toa katanya. Biar bininya kedengeran katanya. Bininya biar kedengeran. Biar bininya tahu. Tenang, suruh nonton aja Pak, ada. Mengaruh kata-kata waduh. Ya. Nah, almarhumah ini saya yakin beliau bukan termasuk min ahlin nar. Ya. Karena dari kehidupannya almarhumah ini selalu qanaah. Ya, menerima apa yang suami berikan. Dan ini saya katakan langka. Maka berhak almarhumah kita bersaksi bersama bahwa beliau min ahlil jannah. Ya, luar biasa ini. Begitu baiknya, begitu qanaahnya, begitu juga sedikit bicaranya. Almarhumah juga ini saking qanaahnya Pak, beliau tidak hanya mengharapkan pemberian dari suami, karena barangkali memang beliau tahu ya suaminya segitu adanya ya. Ya. Beliau punya keterampilan, punya kebisaan membantu ekonomi keluarga dengan menjahit Pak. Dan saya termasuk yang sering menjahit, terutama mukena Pak. Ya, mukena yang buat jamaah umroh itu, beliau jahit di sini. Ya, jadi jahitannya udah sampai ke Mekah. Ya, orangnya yang belum. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang apa? Ada yang badal umrohkan Pak ya. Nah, yang penting Pak, berdoa aja, berdoa. Ya, tempo hari itu ada dari Masjid Khairul Ummah Pak. Kebetulan saya ngajar di sana setiap malam Selasa itu Pak. Masjid Khairul Ummah itu ya. Pulau ya. Memang nyusul juga ini. Pulau Pak. Ada bapak-bapak itu rajin sholat jamaahnya ya. Kakinya rada-rada pinjang sedikit. Saya waktu lagi sholat kaget juga ya. Ngan kakinya ke depan gitu Pak. Iya, blonjor gitu ke depan. Kagak tahunya Pak, ternyata ketika beliau habis sholat berjamaah, ada orang lain datang. Bapak udah haji? Belum. Bapak udah umroh? Belum. Mau umroh? Mau. Itu Pak. Ya udah kalau mau umroh, so datang aja ke rumah Senung teh. Kata dia begitu. Gratis tuh Pak. Ya. Besok berangkat di tanggal 5 Agustus. Nah itu namanya panggilan apa tuh? Allah. Sama kayak orang dipanggil mati gitu Pak. Ya, kalau udah datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang itu nggak bisa menolak, nggak bisa apa tuh? Mengundurkan dia.
kalau udah panggilan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak ya, malam ini setiap malam saya lihat, walaupun saya datangnya baru 2 malam Pak ya, karena terus terang Pak Mak, emang tiap malam kerjanya megang mic Pak. Iya, jadi kebagian sedikit. Yang hadir banyak, yang mendoakan banyak, yang membacakan surah Al-Ikhlas juga banyak. Alhamdulillah. Ini yang tadi dibaca doanya oleh Ustaz Aang, fidaan minan nar. Semua yang dibaca itu menjadi tebusan dari siksa api neraka. Ya. Jadi almarhumah termasuk wanita yang qanaah, yang tidak bisa masuk ke dalam neraka. Almarhumah yang sudah kita tebus dengan bacaan-bacaan yang setiap malam kita baca. Maka kita nyatakan almarhumah ini min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, yang pertama ya. Yang kedua, saking baiknya nih Pak almarhumah, bukti Allah memberikan kepada kita yang masih hidup Pak ya, bahwa almarhumah ini betul-betul orang yang baik, sehingga Allah cabut ruhnya, Allah selesaikan tugasnya di dunia, ajalnya tiba pada hari Jumat. Ini yang sangat juga mahal. Kita untuk bisa mati Pak, minta hari Jumat ya susah juga. Apalagi almarhumah ini Pak, Jumat wafat, Jumat disolatin di Masjid At-Taqwa. Sehingga orang bilang pokoknya kalau giliran saya khotib itu ada aja yang mati begitu Pak. Iya. Pas banget itu kemarin ya, yang menyolatkan Masya Allah satu masjid Pak, mengiringi jenazah almarhumah. Orang-orang yang mati pada hari Jumat, kata Nabi apa? Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu min fitnatil qabri. Ini Pak yang mahal. Siapa di antara umat muslim yang meninggal, wafat, mati pada hari Jumat, maka Allah pelihara, Allah jaga dari fitnah atau dari azab kubur. Jadi kuburannya aja Pak, beliau ini almarhumah sudah lulus. Ya, sudah selesai menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena sebab beliau mati hari Jumat, karena sebab beliau disolatkan lebih dari sekian banyak orang. Masya Allah Pak ya. Ini yang saya bilang tadi mahal. Jadi ujian pertama ketika kita mati ya di alam kubur, itu ujian pertama. Kalau kita lulus pertanyaan malaikat di alam kubur, maka insya Allah kita di dalam kubur itu istirahat, jonjon dah, tenang Pak ya, tenang dah, istirahat enak. Kan ibarat orang sekolah Pak, udah selesai ujiannya, ya, ujiannya lulus, yang doain banyak, dan ini yang menyampaikan Pak bukan sembarangan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Ya, bahwa orang-orang yang bisa mati pada hari Jumat, Allah pelihara, Allah jaga dari azab atau dari fitnah kubur. Paling tidak Pak, kita yang masih hidup nih, masih hidup, kita tinggal berdoa dah. Ya, berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Pak? Tadi Ustaz Ang baca tuh, tawaffana muslimin walhikna bis-salihin. Itu kan dari Allah Pak, dari ayat Al-Quran. Ya, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam, dan kumpulkan saya ya Allah bersama orang-orang yang soleh.
Nah, hadir di sini aja Pak, hadir di gini, di majelis gini, ini menjadi saksi di hadapan Allah, terutama ketika kita berada di alam kubur. Kan satu pertanyaannya Pak, siapa teman-teman kamu? Begitu. Siapa saudara-saudara kamu? Jawaban kita kan saudara-saudara saya adalah kaum muslimin wal muslimat. Bagi orang yang sering kumpul di tempat-tempat yang baik, dia akan menjadi saksi. Makanya kita alhamdulillah Pak ya, di sini punya kebiasaan tahlil, punya kebiasaan haul, punya kebiasaan majelis-majelis zikir Pak ya, majelis-majelis ratib, majelis taklim. Orang-orang yang sering hadir di majelis-majelis seperti itu, maka mereka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan itu memudahkan ketika kita bisa menjawab pertanyaan ketika kita berada di alam kubur. Dan alhamdulillah Pak ya, ya syukur-syukur Pak, kita bukan hanya berdoa mati, ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam, matikan saya ya Allah di tempat-tempat yang baik, matikan saya ya Allah di hari yang mulia, kalau bisa ya Allah matikan saya di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, kalau Bapak berdoanya begitu kan udah pasti berangkat itu Pak. Ya Allah pokoknya matiin saya ya Allah, kuburin saya di samping kuburan Rasulullah. Gitu Pak dah. Mintanya begitu ya. Kalau kita mati dikuburkan di samping kuburan Nabi, udah pasti kita berangkat itu Pak. Ya. Makanya jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa ketika kita ingin menjadi tamu Allah Pak. Makanya coba lihat Pak, ayat yang memerintahkan kita untuk menjadi tamu Allah. Walillahi 'alan nasi manistata'a gitu. Ada kata man. Ya. Atau juga faman farada fihinnal hajja, ada kata man. Jadi man di situ Pak, man di situ satu, Allah tujukan kepada personality, perorangan. Siapa saja di antara kalian. Ya, siapa saja. Maka di sini faman farada fihinnal hajja. Siapa saja di antara kalian punya hak untuk menjadi tamu Allah. Siapa saja. Tidak Allah khususkan orang yang kaya, bukan. Tidak Allah kucilkan orang yang tidak mampu, bukan. Makanya kalimat man farada fihinna atau limanis manis, nah itu Pak. Sama-sama Allah gunakan kata man. Di mana man itu buat siapa aja. Orang susah, orang kaya, bahkan banyak orang-orang kaya yang duitnya berlimpah, mereka setiap saat pergi ke Amerika, mereka setiap saat pergi ke Australia, jalan-jalan ke Eropa, tapi ke Mekah berat. Nah, makanya kita matinya mati apa tuh? Mati dikuburkan di mana tuh? Di samping kuburan Nabi. Ya. Orang-orang yang bisa mati Pak di samping kuburan Nabi, Nabi sudah janjikan, saya adalah orang yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ya, itu mah permintaan kita tuh Pak, khusus Pak. Makanya tugas kita mau minta aja deh Pak, minta. Ya, nanti Allah yang membukain jalan, Allah yang mengatur. Paling tidak para bapak sekalian, doa yang kita minta tadi tuh, tawaffana muslimin atau ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil. Paling tidak itu tuh. Ya, pokoknya mati dalam keadaan beragama Islam. Ya. Dan ini alhamdulillah Pak. Ya, almarhumah saya katakan tadi, Allah kasih kesempatan yang Masya Allah, yang belum tentu kita Pak yang hidup mendapatkan kesempatan yang luar biasa seperti almarhumah ini Pak. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang ketiga Pak, dan yang terakhir Pak ya, almarhumah ini meninggalkan anak Pak ya, dan anaknya laki semua kalau salah, lanang semua ya. Lanang itu kan Pak biasa bawain duit berat Pak ya, ninggalin apa bapaknya juga ya. Jadi buat Bapak Mugni, kalau pengen ya almarhumah gampang masuk surga,
Syaratnya cuma satu. Ya, syaratnya cuma apa? Satu. Kata Nabi apa? Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja kalau dia mati, kemudian suaminya ridho, suaminya ikhlas, maka dia pasti bisa masuk surga dari mana saja. Nah, gampang tuh ya. Kayaknya ridho banget ini Pak ya. Iya. Oh, setengah ridho ya. Kita doain insyaallah ya. Anaknya namanya Ridho. Dapat pengganti yang lebih apa tuh? Baik, lebih baik ya. Dulu Pak Mugni ya, salah satu istri Nabi itu namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Beliau ketika ditinggal mati oleh suaminya Ummu Salamah berdoa, "Ya Allah, kasih saya pengganti yang lebih baik." Itu doanya tuh. Kasih saya pengganti yang lebih baik ya Allah. Ini doa dari Ummu Salamah. Kemudian akhirnya Allah ganti itu. Sehingga Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, dapat Nabi. Dapat pria yang lebih baik dari suaminya. Dapat laki-laki yang sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Dapat suami yang istrinya nggak boleh nikah kecuali kepada Rasulullah. Jadi nggak boleh Pak, janda-janda Nabi dinikahin. Iya, nggak ada. Makanya Masya Allah. Jadi Pak Mugni kalau pengen dapat pengganti yang lebih baik, nah saya kasih doanya ntar. Doain. Ya, bawa ayam putih, ayam sama pisang setandan ya. Kayaknya ini bener pulang tujuan langsung ke rumah saya ini ya. Minta doa itu ya, doanya apa itu ya gitu. Ya. Masya Allah ya. Kita doain ya. Jadi kunci buat almarhumah supaya almarhumah ini gampang masuk surga ya. Pokoknya Pak Mugni ikhlas ridho ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Pak. Kita cuma nunggu ngantri doang Pak, ngantri doang iya. Sekarang almarhumah ya, besok kita paling nyusul ya, paling menyusul begitu aja. Makanya laman sedikit ya. Makanya sebelum nyusul Pak, urusan dunia manusia dengan manusia harus segera diperbaiki. Jadi tidak dibenarkan kalau ada orang dengan saudaranya, dengan tetangganya itu terus punya benang kusut itu. Iya, sama saudara, sama tetangga bertahun-tahun kagak akur mamanya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kena susah. Ya. Jadi harus kita urai, Pak. Harus kita bersihkan. Jangan sampai ketika ajal itu sampai, urusan kita sama manusia belum beres. Sampai akhirnya kita bawa itu ke alam akhirat yang belum tentu juga selesai. Ya. Makanya kenapa saya bilang kemarin itu di taklim ada halal bihalal. Ya, orang itu harus setiap hari halal bihalal. Makanya ayatnya itu apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka kata halal ini Allah tujukan sama ayyuhan nas, bukan ayyuhalladzina amanu, bukan. Ya. Karena biasanya orang yang kusut-kusut itu antara manusia dengan manusia. Kusut sama orang non-muslim, kusut sama tetangga orang Batak, kusut sama tetangga orang Jawa, kusut sama tetangga orang Sunda, itu manusia sama manusia. Maka kata Allah, kulu, maka kerjakanlah yang baik-baik. Kalau kita udah kayak almarhumah Pak, susah udah untuk mengurainya atau menjelaskannya Pak ya. Oleh karena itu para bapak hadis sekalian ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Bapak Mugni dan para putra-putranya senantiasa Allah bimbing, Allah pelihara, dan Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Buat kita yang masih hidup, kita minta mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.